Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar matematika. Coba amati gambar berikut ini. Siapa yang tahu ini gambar gunung mana ya? Ya, ini adalah Gunung Jayawijaya. Adanya di Papua. Gunung Jayawijaya ini anak-anak puncaknya diselimuti salju. Jadi udaranya dingin sekali. Berapa ketinggiannya? Ketinggian Gunung Jayawijaya di Papua ini mencapai 4.884 mdpl. Apa itu mdpl? Mdpl ini adalah istilah untuk menuliskan ketinggian suatu tempat. Kepanjangannya adalah meter di atas permukaan laut. Suhu di pagi hari di puncak Jayawijaya adalah negatif 8 derajat Celcius. Pada siang sampai sore, negatif 7 derajat Celcius. Dan pada malam harinya, negatif 9 derajat Celcius. Nah, tahukah kalian apa maksud negatif 8 derajat Celcius ini? Temukan jawabannya pada materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang bilangan bulat. Bilangan bulat pertama kali digunakan pada masa dinasti Han, dan pada abad ketiga, Theophantus juga sudah menggunakannya. Bilangan bulat dibagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat positif yang warna biru ini, dari 1, 2, 3, 4, 5 ini ke kanan, dan bilangan bulat negatif yang warna merah ini. Kiri dari 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. 0 jadi 0 ke kanan adalah bilangan bulat positif, 0 ke kiri adalah bilangan bulat negatif. Nah, 0 di sini di tengah-tengah adalah bilangan netral. Bilangan bulat positif disebut juga bilangan asli, yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5 ini. Sedangkan gabungan antara 0 dengan bilangan bulat positif atau bilangan asli ini disebut bilangan cacah. Jadi bilangan cacah itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Banyak hal di sekitar kita yang berhubungan dengan bilangan bulat anak-anak. Misalnya 1, menuliskan ketinggian suatu tempat, 2, untuk menuliskan suhu, dan 3, biasanya untuk menerangkan laba rugi dalam perusahaan atau keuntungan kerugian dalam berdagang. Coba amati gambar ini anak-anak. Di tiap kali mau mendaki, pasti di bawah itu ada tulisan seperti ini. Puncak perahu, misal ini Gunung Perahu. Puncak perahu 2565 mdpl. Apa mdpl tadi? Meter di atas permukaan laut. Nah, ini dituliskannya bilangan bulat positif karena di atas 0, di atas permukaan laut. Beda kalau di bawah permukaan laut. Misal, kalau di bawah permukaan laut itu penyelam, mencari mutiara. Nah, itu negatif. Kalau di atas permukaan laut adalah positif. Suhu di musim salju adalah 0 derajat Celcius. Ini gambar termometernya. Kalau di bawah 0, ini kita tuliskan negatif. Negatif 10, negatif 20, dan dingin. Kalau di atas 0, ini positif. Positif 10, positif 20, dan seterusnya. Nah, yang ketiga ini adalah contoh laporan laba rugi PT Adijaya. Di sini ada laba bersih. Laba bersih bisa dituliskan dengan bilangan bulat positif. Seandainya perusahaan ini rugi, maka di sini nanti simbolnya juga negatif. Ayo sekarang kita belajar membaca dan menulis lambang bilangan. Contoh ya, nomor 1. Suhu udara puncak Jayawijaya mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0. Kalau di bawah 0 tadi apa? Berarti negatif, dapat ditulis seperti ini, minus 8 atau negatif 8. Contoh kedua, pesawat terbang berada pada ketinggian 150 meter dari permukaan laut, berarti di atas ya. Kalau di atas permukaan laut, maka ini positif. Atau tidak usah ditulis seperti ini, langsung seperti ini bisa. Bacanya apa? Positif 150. Nah,
Nah, sekarang kita urutkan, mengurutkan dan membandingkan bilangan. Netral tadi 0 ya, dari 0, 1 ke kanan, 2, 3, 4 ini adalah bilangan bulat positif. Kalau 0 ke kiri, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Itu adalah bilangan bulat negatif. Semakin ke kanan, nilainya semakin besar anak-anak. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Coba bandingkan sekarang. Negatif 4 ini berarti lebih kecil daripada negatif 3. Sedangkan negatif 2 lebih besar daripada negatif 4. Coba amati gambar di bawah laut ini. Kalau di bawah laut, tadi Bu Nur terangkan apa nak? Lambangnya negatif. Coba amati. Ikan hiu ini kira-kira berada di kedalaman berapa? Negatif 10. Bagaimana dengan bintang laut ini? Bintang laut ini di kedalaman negatif 50 ya. Ini selisih 5, selisih 5. Seandainya penyelam mencari mutiara, ini mutiaranya, berapa kedalaman mutiara? Negatif 50 di sini ya. Coba amati ini lagi. Ini adalah gambar ikan bora-bora. Di atas ini adalah burung camar, di bawah ini adalah ikan pari manta. Coba posisi burung camar berada di ketinggian 4 meter di atas permukaan laut. Ini permukaan lautnya, garis netral. Kalau di bawah permukaan laut berarti negatif. Berarti ikan bora-bora ini ikan tenggiri. Ikan ini berada di kedalaman negatif 1, negatif 2 sampai negatif 3 di bawah permukaan laut. Sedangkan ikan pari ini, ikan terbang ya, ikan pari manta ini berada di kedalaman negatif 6 atau 6 meter di bawah permukaan laut. Jika ditanya anak-anak berapa jarak burung camar dengan pari manta ini, tinggal menghitung dari 4 ke negatif 6 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekitar 8 meter jaraknya ya. Oke, sebagai latihan coba kerjakan buku siswa senang belajar matematika halaman 10 sampai 11 tentang membaca dan menuliskan lambang bilangan bulat, dan halaman 17 tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.